Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Itu merupakan pendapat dari Santrop. Selain itu, perkembangan moral adalah proses individu mengembangkan tentang nilai-nilai dan pandangannya terhadap suatu yang benar dan salah dalam konteks sosial dan etika. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral atau immoral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, dengan orang tua, saudara, teman sebaya atau guru, anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang boleh dikerjakan, dan tingkah laku mana yang buruk, yang tidak boleh dikerjakan. Observasi ini kami menggunakan teori Colbert, yang dimana Colbert sendiri membagi teori moralitasnya itu menjadi 3 tingkatan, yaitu moralitas prakonvensional, moralitas konvensional, dan moralitas post-konvensional. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang moralitas prakonvensional dan konvensional, karena observasi yang kami lakukan yaitu di tingkat sekolah dasar. Baik. Selanjutnya yaitu moralitas prakonvensional adalah level perkembangan moral anak yang terjadi pada usia 4 hingga 9 tahun sebelum memasuki usia sekolah dasar hingga kelas 3 sekolah dasar. Pada level ini yang dianggap baik untuk dilakukan adalah yang secara fisik bisa dirasakannya sebagai sesuatu yang baik bagi dirinya. Oke, pada tingkatan moralitas prakonvensional ini terdiri dari 2 tingkatan, yaitu pada tahap pertama yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan. Seseorang menilai baik buruknya suatu perilaku berdasarkan rasa takut terhadap hukuman. Oke, selanjutnya yaitu pada tahap kedua yaitu orientasi minat pribadi. Artinya seseorang melakukan perbuatan baik pertama-tama akan mengharap imbalan. Dia sudah menyadari bahwa orang lain juga punya kepentingan dan keinginan yang sama dengan dirinya. Oleh karena itu, perbuatan baik dapat digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Oke, selanjutnya yaitu tingkatan kedua menurut Colbert yaitu pada level moralitas konvensional. Bahwa pada moralitas konvensional ini adalah anak-anak itu berusia 10 hingga 12 tahun mulai menyesuaikan sikapnya dengan harapan orang-orang tertentu atau dengan tertib sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Di sini anak-anak juga mulai menaruh orientasi dan tertib sosial atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Level ini dibagi dalam 2 tahap, yaitu orientasi anak baik dan orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahap ketiga, yaitu orientasi anak baik, seseorang menganut prinsip bahwa saya adalah anak baik karena telah mengetahui ada baiknya melakukan seperti itu. Perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan orang lain, membantu orang lain dan sesuai dengan harapan orang lain. Pada tahap keempat, yaitu orientasi hukuman dan ketertiban, makna kelompok diperluas. Anak-anak mulai menyadari bahwa di luar kelompok lokal seperti keluarga, teman sebaya, teman sekolah, organisasi-organisasi, himpunan-himpunan dan sebagainya, masih ada kelompok yang lebih luas seperti suku bangsa, agama, dan negara, yang menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok yang lebih besar itu, dan dengan demikian memiliki kewajiban untuk menaati hukum yang berlaku. Penekanannya adalah mematuhi hukum secara mutlak agar ketertiban sosial terjamin. Untuk memperdalam materi terkait perkembangan moral pada anak usia sekolah dasar, kami melakukan observasi di salah satu sekolah dasar dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mewawancarai anak-anak. Kami membagi anak-anak menjadi 2 kelompok sesuai dengan usia mereka. Yang pertama kali kami tanyakan adalah bagaimana pemahaman anak tersebut terhadap apa itu moral, dan rata-rata dari mereka belum mengetahui definisi terkait moral itu sendiri.
Hal ini sesuai dengan teori Piaget, yaitu anak-anak belum mampu berpikir secara abstrak. Mereka belum paham mengenai apa itu moral, tetapi jika kami mengilustrasikan moral dalam suatu cerita, mereka paham bahwa moral itu adalah nilai baik dari suatu cerita yang kami ilustrasikan. Setelah memberikan penjelasan terkait apa itu moral kepada anak-anak, kami lanjut meninjau beberapa nilai moral yang memang harus ada pada anak yang kami amati, yaitu dari kelas 3 dan 4 dalam rentang usia 8-11 tahun. Nilai pertama yaitu nilai kepatuhan. Untuk mengamati penerapan nilai tersebut, kami mengamati peserta didik apakah di sekolah mereka mematuhi aturan yang ada atau tidak. Tentunya setiap sekolah memiliki aturan yang berbeda-beda. Di sekolah tempat kami mengambil contoh yaitu aturan mengenai tata tertib seragam sekolah, yaitu peserta didik tidak boleh memakai sandal jepit di luar jam sholat. Akan tetapi, saat melakukan observasi, kami menemukan bahwa ada beberapa anak-anak yang memakai sandal jepit padahal belum waktunya untuk sholat. Nah, kami bertanya kepada anak tersebut mengapa dia melakukan hal itu, mengapa dia melanggar peraturan dari sekolahnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak takut untuk dihukum karena memiliki teman. Jadi dia merasa tidak sendirian dalam melanggar aturan sekolah. Itu sesuai dengan teori Colbert yang menyatakan bahwa anak-anak itu dipengaruhi oleh kelompok sosialnya. Apalagi pada anak usia sekolah dasar itu sangat dipengaruhi oleh teman sebayanya. Oleh karena itu, dari contoh yang tadi bisa kita kaitkan dengan teori Colbert yang menyatakan pada tingkat kedua moralitas konvensional tahap keempat kelompok sosial, di mana anak-anak pada rentang usia 10 tahun ke atas itu sudah menyadari bahwa dia tergabung dalam suatu kelompok. Nantinya anak itu akan menyesuaikan perilakunya dengan individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut. Sedangkan anak-anak yang patuh terhadap aturan yang tidak memakai sendal jepit di luar jam sholat itu karena mereka takut terhadap aturan dan ingin diapresiasi atau ingin diberikan imbalan. Yang kedua yaitu nilai sopan santun. Di sekolah tempat kami observasi, nilai sopan santun yang diperlihatkan ternyata masih sangat kurang. Hal itu dibuktikan dengan kami mewawancarai wali kelas dari kelas yang kami observasi. Beliau mengatakan bahwa saat proses pembelajaran dilakukan, banyak anak-anak yang tidak patuh atau tidak mendengarkan. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena usia dari guru mereka yang masih tergolong muda, jadi mereka menganggap remeh guru tersebut. Yang kedua, karena memang mereka sengaja atau malas untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh guru tersebut. Hal itu sejalan dengan teori Piaget tentang perkembangan moral, yaitu morality of cooperation, di mana anak-anak pada rentang usia 10 tahun ke atas itu sudah mengetahui bahwa peraturan itu sebenarnya dibuat oleh manusia, dibuat untuk kenyamanan. Jadi mereka sebenarnya lebih menghargai peraturan yang dibuat oleh teman sebaya mereka daripada peraturan yang dibuat oleh orang yang lebih tua, karena mereka menganggap itu peraturan dari suatu pimpinan yang tidak perlu mereka ikuti.
hasil observasi kami terkait nilai tanggung jawab, kami menemukan ketidakbertanggungjawaban dari beberapa siswa, terutama siswa laki-laki. Yang mana hal itu dikarenakan ketika kami melakukan wawancara, kami menanyakan apakah mereka rajin dalam melaksanakan piket hariannya, dan beberapa dari mereka mengatakan tidak dikarenakan malas dan ketidaktakutan mereka terhadap hukuman yang akan diberikan oleh guru. Hal ini tidak sesuai dengan teori Colbert yang mengatakan bahwa pada tahap konvensional, anak usia 10 hingga 12 tahun itu seharusnya sudah masuk ke dalam tahap orientasi anak baik dan juga orientasi terhadap hukuman dan ketertiban. Dari hasil observasi kami terkait nilai kejujuran anak usia 6 hingga 9 tahun melalui metode bermain game, guru berkata yang mana kami sebagai guru dengan sengaja membelakangi anak-anak untuk mengetes tingkat kejujuran anak-anak. Nah, ketika permainan dimulai, anak-anak masih dalam kondisi yang stabil, di mana anak-anak masih mengikuti peraturan dari permainan tersebut. Namun, ketika sudah sampai pada pertengahan permainan, anak-anak sudah mulai rusuh dan tidak mau mengakui kesalahan mereka dalam bermain game. Hal itu dikarenakan antusiasme mereka yang ingin terus mengikuti permainan dengan tujuan mendapatkan hadiah yang telah kami janjikan. Hal itu sesuai dengan teori Colbert pada tingkat prakonvensional tahap 2, yang mana pada teori tersebut mengatakan moralitas anak sudah berlandaskan imbalan atau hadiah dan kepentingan sendiri. Nah, pada tahap itu pula, anak-anak sudah dapat mengidentifikasi apa yang menurut mereka benar adalah apa yang menurut mereka baik dan apa yang dapat menghasilkan hadiah. Dari hasil pemaparan yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang terjadi pada moralitas anak dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini adalah faktor yang datang dari individu tersendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu tersendiri. Faktor-faktor ini sejalan dengan teori Pranoto pada tahun 2017. Nah, di faktor internal dan faktor eksternal ini terbagi lagi menjadi dua faktor, yaitu faktor positif dan faktor negatif, di mana hasil kami observasi tersebut dapat dilihat faktor positif dan faktor negatifnya. Yang pertama yaitu faktor positif, di mana anak ini patuh terhadap aturan karena ingin mendapatkan imbalan. Yang kedua yaitu takut terhadap hukuman. Nah, dari kedua faktor tersebut dapat disimpulkan atau sejalan dengan teori Colbert pada tahap atau tingkat prakonvensional, di mana tingkat ini anak usia 4-9 tahun. Yang ketiga yaitu anak ingin dicap baik oleh teman sebaya atau keluarganya. Nah, pada tahap ini sejalan dengan teori Colbert pada tahap konvensional, di mana tahap ini umur 10 tahun ke atas. Yang keempat yaitu faktor lingkungan atau faktor lingkungan sosial. Nah, di tahap ini sejalan dengan teori Pranoto. Nah, tadi sudah dijelaskan faktor positifnya. Sekarang kita akan menjelaskan faktor negatif dari hasil kita wawancara atau observasi kemarin. Yang pertama yaitu hilangnya rasa takut terhadap hukuman dan tidak patuh lagi terhadap aturan. Yang kedua, ikut-ikutan teman sebaya. Yang ketiga yaitu orang tuanya ini tidak memberikan contoh nyata terkait moralitas kepada anaknya. Yang keempat yaitu faktor lingkungan sosial. Nah, faktor lingkungan sosialnya ini adalah faktor yang datang dari masyarakat, teman sebaya maupun keluarganya atau lingkungan sekitarnya. Nah, faktor negatif ini sejalan dengan teori Pranoto pada tahun 2017. Berdasarkan hasil observasi kami terhadap perkembangan moral anak, terdapat beberapa anak yang perkembangan moralnya tidak sesuai dengan teorinya Colbert, di mana pada anak yang kami observasi ini umur 8 dan 9 tahun seharusnya berada pada tingkat prakonvensional, di mana pada tingkat prakonvensional ini dibagi lagi menjadi dua tahap. Yang tahap pertama yaitu tahap orientasi kepatuhan dan hukuman. Nah, seharusnya pada tahap ini anak-anak mematuhi peraturan dan takut akan dihukum. Nah, tapi kenyataannya di lapangan masih ada beberapa anak yang tidak takut akan hukuman. Anak-anak cenderung bosan dan menganggap remeh hal yang berulang kali menjadi hukuman mereka. Oleh karena itu, hukumannya dapat divariasikan agar meminimalisir anak menganggap ringan hukuman tersebut. Yang kedua yaitu tahap orientasi minat pribadi. Di sini anak-anak mulai berpikir apa yang dia dapatkan setelah dia melakukan suatu tindakan atau biasa disebut imbalan. Hal tersebut dapat memberi dampak positif bagi karakter anak jika dimanfaatkan dengan baik.
Oleh karena itu, guru dan orang tua dapat memberikan dorongan kepada anak untuk melakukan perilaku baik dengan memberikan imbalan. Awalnya emang anak-anak fokus terhadap imbalan, tetapi lama-kelamaan anak akan terbiasa dengan perilaku baik tersebut. Yang kedua, pada anak usia 10 tahun harusnya masuk ke dalam tingkat konvensional, di mana pada tingkat moralitas konvensional ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap orientasi anak baik, di mana pada tahap ini anak-anak mulai berpikir bahwa jika dia melakukan perbuatan baik akan mendapatkan predikat anak baik. Hal tersebut dapat memvalidasi anak untuk terus bersikap baik. Akan tetapi ada beberapa anak yang tidak peduli akan dicap sebagai anak baik dan anak buruk. Oleh karena itu, hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa ada perilaku yang harus dihindari karena dapat memberikan dampak negatif bagi dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua yaitu tahap ketertiban kelompok. Di sini anak-anak sudah mulai menyadari bahwa dirinya sudah termasuk ke dalam kelompok sosial dari beberapa individu lainnya. Nah, karakter anak tersebut akan dipengaruhi oleh anggota kelompok lainnya. Agar perkembangan moral anak menuju ke arah yang positif, maka perlunya diciptakan lingkungan yang kondusif. Seperti pada penjelasan bagian faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak, bahwa sebagian besar perkembangan moral anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua dan juga guru perlu memperhatikan pergaulan anak agar tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif. Sekian penjelasan kami dari awal hingga akhir video mengenai perkembangan moral berdasarkan hasil observasi kami pada anak usia sekolah dasar. Kami dari kelompok 6. Saya Imran Nazri. Saya Indah Purota Aini. Saya Marisa Agustina. Saya Indah Nurhaliza. Saya Ikdam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.